Asa membutuhkan kembali bola dari Asa, pendek kepada Kevin Dix, masih di penalti, berikan jauh tadi, bola coba digapai strike. Difícil porque nosotros llegábamos muy bien a esa Copa América porque veníamos de estar Begini pernyataan Lionel Messi usai pertandingan kelima babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion GBK berakhir dengan kekalahan telak bagi Indonesia dengan skor 4-0. Lionel Messi menyatakan bahwa meski timnas Indonesia kalah telak, mereka menunjukkan penampilan yang luar biasa. Menurut Messi, Indonesia bermain cukup baik, terutama di babak pertama, di mana mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang emas. Timnas Indonesia tampil sangat impresif, terutama di babak pertama. Mereka mampu menciptakan peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Sayangnya, masalah utama mereka adalah penyelesaian akhir yang kurang tajam. Dalam pernyataannya, Lionel Messi menekankan bahwa kelemahan terbesar timnas Indonesia terletak pada aspek penyelesaian akhir atau finishing. Peluang sudah diciptakan dengan baik, tapi masalah mereka adalah bagaimana menyelesaikan peluang itu menjadi gol. Di level seperti ini, ketajaman dalam penyelesaian akhir sangat penting. Ia menyoroti bagaimana beberapa kali serangan Indonesia berhasil menembus pertahanan Jepang yang sempat melakukan kesalahan, namun gagal dimaksimalkan oleh para penyerang Indonesia. Tak hanya para pemain, Messi juga memberikan komentar terhadap pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Menurut Lionel Messi, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki strategi yang cukup baik dalam mengatur permainan, tetapi tampaknya gagal membaca beberapa kelemahan di lini pertahanan Jepang yang bisa dimanfaatkan. Shin Tae-yong adalah pelatih yang hebat, namun di laga ini ia tampak kesulitan dalam mengeksploitasi celah permainan Jepang. Ada beberapa momen ketika bek Jepang melakukan kesalahan, tapi Indonesia tak mampu memanfaatkannya secara maksimal. Di antara evaluasi tersebut, Messi juga memberikan pujian khusus untuk kiper Indonesia yaitu Maarten Paes. Penjaga gawang ini melakukan beberapa penyelamatan gemilang yang mencegah Jepang mencetak gol lebih banyak. Maarten Paes tampil luar biasa. Beberapa penyelamatannya benar-benar berkualitas tinggi dan menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar sebagai salah satu kiper terbaik di Asia. Penyelamatan-penyelamatan Paes di babak pertama dan kedua menjadi sorotan, terutama ketika ia berhasil menggagalkan beberapa tembakan berbahaya dari para penyerang Jepang. Meskipun di menit 49 Maarten Paes melakukan blunder, tetapi Lionel Messi masih memuji dari save berkelas yang ditunjukkan oleh Maarten Paes. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4 pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat, 15 September tahun 2024. Pada kesempatan ini, Jepang tampil mendominasi sejak menit awal. Namun, Jepang terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan timnas Indonesia. Ragnar membuang peluang emas pada menit ke-8. Pemain bernomor punggung 11 itu tak bisa memenangkan duel 1 lawan 1 dengan kiper Jepang, Zuon Suzuki. Bola hasil sepakan Ragnar masih dapat diamankan oleh Zuon Suzuki. Timnas Indonesia kembali menebar ancaman pada menit ke-14. Dari sisi kanan, Kevin Dix melepaskan umpan ke tengah. Sayang, bola yang datang tak mampu dijangkau oleh Rafael Struijk. Maarten Paes melakukan penyelamatan dengan menghadang bola hasil tendangan Daichi Kamada pada menit ke-23. Aksi tidak terpuji dilakukan Kaoru Mitoma pada menit ke-28. Mitoma tertangkap kamera melakukan sikutan kepada Kevin Dix dengan sengaja. Hal ini membuat Mitoma diganjar kartu kuning. Jepang akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-35 dan 40.
Sebagai informasi, gol Minamino tercipta ketika timnas Indonesia bermain dengan 10 orang karena Kevin Dix menjalani pemeriksaan karena cedera. Timnas Indonesia kebobolan untuk ketiga kali pada menit ke-49. Gol tersebut bermula dari blunder Martin Paes. Timnas Indonesia tertinggal 0-3 dari Jepang. Bola hasil tendangan Kelvin Verdong masih melebar tipis di sisi kiri gawang Jepang pada menit ke-54. Yukinari Sugawara mencetak gol keempat untuk timnas Jepang pada menit ke-69. Jepang memimpin 4-0 atas timnas Indonesia. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai timnas Indonesia kalah telak 4-0 di matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Jepang. Laga ini menyisakan kekecewaan sekaligus motivasi untuk perbaikan bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, langsung memberikan pernyataan mengejutkan setelah pertandingan tersebut, di mana ia menyoroti semangat dan pengorbanan para pemain, khususnya debutan baru, Kevin Dix. Salah satu poin utama yang disampaikan Erick Thohir dalam komentarnya adalah rasa bangganya terhadap performa Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda yang melakukan debut perdananya di laga tersebut. Meskipun laga itu berakhir dengan kekalahan, Kevin Dix menunjukkan dedikasi luar biasa dengan bermain selama 37 menit sebelum harus ditarik keluar karena cedera. Erick Thohir mengungkapkan bahwa kehadiran Kevin Dix di lapangan menjadi bukti komitmen dan loyalitas yang tinggi, bahkan di tengah kondisi yang tidak sepenuhnya prima. Saya sangat bangga dengan perjuangan Kevin Dix. Dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa meskipun bermain dalam kondisi cedera. Loyalitasnya untuk tetap berjuang bersama timnas Indonesia patut diacungi jempol. Tidak hanya memuji para pemain, Erick Thohir juga menegaskan bahwa kekalahan tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI. Ia mengakui bahwa hasil pertandingan mungkin mengecewakan banyak pihak, namun ia meminta para supporter untuk tidak berkecil hati. Erick Thohir menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang dengan 5 pertandingan tersisa dalam fase babak kualifikasi putaran 3. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Kita masih punya 5 pertandingan lagi, posisi 3 atau 4 yang ditargetkan, kita coba maksimal. Tapi kembali tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini. Dalam upaya untuk memperbaiki performa tim, Erick Thohir berjanji akan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk persiapan melawan Arab Saudi pada pekan ke-6, yang akan berlangsung pada Selasa, 19 September 2024, malam. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan bermain di kandang. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi juru kunci sementara grup C dengan perolehan 3 poin. Hal ini membuat pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sangat penting untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa usai kekalahan dari Jepang, ia segera mengadakan pertemuan dengan pelatih Shin Tae-yong dan para pemain untuk membahas langkah-langkah evaluasi yang diperlukan. Pertemuan evaluasi ini harus segera dilakukan. Saya ingin melihat tim kembali bangkit dan siap menghadapi pertandingan berikutnya. Hasil melawan Jepang ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Pernyataan Erick Thohir mencerminkan rasa tanggung jawab dan keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi timnas Indonesia. Semangat pemain seperti Kevin Dix mendapat apresiasi tinggi dari Erick Thohir, yang tetap optimis dalam menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 5 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menunjukkan performa terbaiknya, dan dukungan penuh dari supporter serta komitmen dari pengurus PSSI diharapkan bisa menjadi faktor pendukung untuk meraih hasil yang lebih baik ke depannya. Bahkan pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong
mengaku timnas Indonesia berada di bawah tekanan usai kalah 0-4 dari Jepang. Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4 dan memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba. Memang ada tekanan karena posisi pelatih kepala selalu seperti itu. Namun, akan berusaha melawan itu dengan baik, dan akan bersatu dengan pemain. Bahkan Erick Thohir juga memberi target ke Shin minimal lolos ke fase keempat kualifikasi. Artinya Indonesia harus menempati peringkat ketiga atau keempat di akhir nanti.